Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, asatidah, wabil khusus jamaah kajian Ashifa dimanapun Anda berada. Dalam perjumpaan bulan yang mulia, bulan Ramadan, hari yang ke-19 ini, tahun 1441 Hijriah. Perkenankan saya akan membacakan satu ayat yang mungkin sudah sangat familiar, sudah sangat sering dibacakan ketika pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ini sudah sangat sering sekali kita dengar dalam kajian-kajian, apalagi pada bulan Ramadan ini, karena memang di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran kata ya ayyuhalladzina amanu itu sekitar ada 89 kata atau 89 perintah. Sedangkan ya ayyuhan nas, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nas, hai manusia, itu sekitar 18 kata di dalam ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Ada perbedaan yang sangat jelas. Kenapa Allah mengawali surat Al-Baqarah dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, mengawali surat Al-Baqarah ayat 183 ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Secara bahasa, kata ya ayyuhalladzina amanu ini mengandung perintah khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan ya ayyuhan nas itu ditujukan secara umum. Karena ya ayyuhan nas kepada manusia, di situ ada manusia yang mungkin masih belum beriman atau dikatakan kafir, kemudian yang sudah beriman, kemudian juga di situ juga ada orang munafik. Semuanya ditujukan kata ya ayyuhan nas. Ada 18 kata atau kalimat perintah di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhan nas, seperti ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Atau ya ayyuhan nas inna khalaqnakum ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan mungkin ada ayat-ayat lain juga. Jadi Allah telah membedakan, memisahkan antara kata ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Mungkin kalau penjelasan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini sudah sangat sering, terutama di dalam kajian-kajian Ramadan, di dalam kajian-kajian di masjid atau dimanapun kajian-kajian Islam ya. Tetapi saya dalam kesempatan ini kenapa mau membahas dan
mungkin menunjukkan kenapa ya ayyuhalladzina amanu itu di dalam ayat ini juga tidak mengandung langsung saja ya ayyuhannas atau mungkin kalimat-kalimat yang lain yang lebih umum. Karena memang orang-orang beriman itu dan orang yang belum beriman itu sangat berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi orang-orang beriman, sebenarnya iman itu tidak hanya ada sebagian daripada orang-orang muslim ya, orang-orang Islam itu mengatakan ya beriman itu hanya sekedar percaya. Padahal beriman itu ada 3 tahap yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas di dalam definisi dasar pengertian iman ya. Jadi kalau menurut definisinya, menurut pengertiannya al-iman, iman itu tasdikun biqalbi. Diawali dengan tasdikun biqalbi. Sesuatu yang diyakini di dalam hati. Wa iqrarun bilisani, dan diikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ada 3 tahap. Yang pertama, sesuatu yang diyakini di dalam hati. Yakin, hatinya itu yakin terlebih dahulu. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, yakin kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada qada dan qadar, dan kepada hari akhir. Itu adalah keyakinan yang seharusnya sudah tertanam di dalam hati manusia yang menyatakan dirinya sebagai orang beriman. Kemudian ada tahapan kedua, yaitu ikrar. Ikrar di sini yaitu selain meyakini di dalam hati, tentu saja dia harus mengikrarkan dirinya dengan menggunakan lisannya. Kalau di dalam agama Islam, ikrar itu ya semacam pengucapan janji sumpah seperti kesaksian pada 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ikrar yang harus diucapkan seorang muslim, wajib hukumnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada tahap yang ketiga sebagai persyaratan seorang itu beriman, sebagai syarat utama bahwa orang itu beriman, yaitu wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan, diamalkan dengan perbuatan ya. Jadi ada tahap 1 yakin dalam hati, tahap 2 diikrarkan dengan lisan, dan tahap ketiga yaitu diamalkan dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar percaya saja, maka mungkin inilah yang dimaksudkan tanpa melakukan perbuatan apapun, tanpa melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Ini bisa jadi orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik tadi yang saya katakan pada awal tadi, orang munafik. Maka kadang-kadang orang munafik itu akan di dalam ayat ini bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan iktibar ya. Semacam tanda bagi kita, orang-orang munafik tentu akan berat melaksanakan kewajiban puasa ini. Jadi iman kita akan dibuktikan, kepercayaan kita kepada Allah itu akan terbukti apabila kita menghiasi setiap amal perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan norma-norma, yang selaras dengan aturan-aturan dan etika-etika yang disebutkan di dalam ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi itu. Maka dari itu di sini jelas ya ayyuhalladzina amanu ditujukan hanya kepada orang beriman. Dan apakah kita ini termasuk orang beriman apa tidak? Ya. Jadi ada beberapa ciri yang bisa kita indikasikan, kita bisa menyimpulkan bahwa dia ini termasuk orang beriman atau bukan. Ya. Jadi yang pertama, seperti disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Di situ disebutkan orang beriman mempunyai ciri yang pertama, yaitu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka
yang ketika disebut nama Allah itu hatinya akan bergetar. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya akan bergetar, hatinya akan derdek. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Ini seperti ketika masa muda dulu ya. Jadi rasa cinta itu tidak akan bisa disembunyikan di hati kita ya. Rasa cinta nggak akan bisa disembunyikan. Seseorang itu menyukai sesuatu, menyukai seseorang, itu akan terlihat dari sikapnya ya. Dan kadang-kadang kalau disebutkan namanya maka jantungnya akan berdetak lebih kencang ya, seperti genderang mau perang lah. Itu adalah tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Tanda-tanda dia bahwa adalah cinta. Dan cinta kepada Allah tentu saja ketika disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, maka di dalam hatinya ada getaran-getaran yang di situ adalah mengindikasikan rasa cintanya kepada Allah yang begitu dalam. Kemudian ciri orang yang beriman yang kedua yaitu khusyuk ketika melaksanakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un ya. Yaitu orang-orang yang khusyuk melaksanakan sholatnya. Sholatnya tidak dibuat main-main. Sholatnya hanya ketika kober saja. Sholatnya hanya keterpaksaan karena itu merupakan kewajiban. Tetapi sholat yang betul-betul dilaksanakan atas dasar iman kepada Allah, atas dasar takwa, tentu saja merasa dirinya bahwa dia yang membutuhkan Allah, tetapi bukan Allah yang membutuhkan kita. Jadi ketika menghadap Allah, bertakbir Allahu Akbar, maka hati dan jiwanya itu berada seolah-olah di hadapan Allah. Ini ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga, orang beriman tentu tidak melaksanakan sesuatu hal yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi muridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Artinya setiap hal yang dilakukan setiap hari, setiap apapun yang dikerjakan aktivitas sehari-harinya, ini mencerminkan ada dasar-dasar keilmuan, dasar-dasar yang dilaksanakan karena semata-mata lillahi ta'ala. Karena Allah dia melakukan itu, karena tugasnya sebagai manusia, karena tugasnya sebagai seorang pegawai, seorang pekerja, dan lain-lain. Ini adalah tidak pernah melakukan hal-hal yang sia-sia. Dari lisannya dijaga, tangannya juga dijaga. Tidak pernah berkata-kata yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Selalu menggunakan lisannya untuk perkataan-perkataan yang baik. Kemudian ciri beriman, orang yang beriman yang keempat yaitu dia tentu saja melaksanakan kewajibannya berupa menunaikan zakat, membayar sedekah, membayar zakat, ya, berinfak itu, ya, karena mimma razaqna hum yunfikun. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, ya, itu adalah salah satu sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman. Dia menginfakkan rezeki yang didapatkan, meskipun itu murni sebenarnya gaji yang didapatkan dari pekerjaannya sebagai pegawai, sebagai buruh, atau sebagai berdagang, bertani, bercocok tanam, itu seolah-olah adalah hasil kerjanya, tapi tidak akan terlepas dari keyakinan bahwa rezeki itu semuanya adalah Allah yang memberikan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi dia tidak akan pernah melupakan ada hak daripada orang-orang muslim, daripada orang-orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang berhak menerima zakat di situ. Dan dia sesungguhnya harus menyisihkan sebagian harta itu untuk mereka. Kemudian ciri orang iman, orang yang beriman yang keenam yaitu selalu meneladani sikap-sikap sifat Rasul Nabi besar Muhammad SAW, baik
secara qauli, baik secara takrir, perkataan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu sebagai cerminan bahwa dia adalah beriman kepada Rasul. Sedangkan yang keenam, ya, orang-orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan tawakal. Segala urusan apapun yang dihadapi di dunia ini, itu selalu semuanya dititipkan kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Usaha saya lakukan, tapi hasilnya nanti Allah yang akan menentukan, kehendaknya dari Allah. Meskipun kita sebenarnya tahu apapun yang terjadi pada kita, nasib kita sesungguhnya adalah Allah akan melihat sampai di mana usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Pemirsa dan jamaah kajian Asy-Syifa dimanapun Anda berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah, tetap dalam iman dan Islam, selalu sehat dan selalu dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya yang akan mendekati kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, asatidah, wabil khusus jamaah kajian Asy-Syifa dimanapun Anda berada. Dalam perjumpaan bulan yang mulia, bulan Ramadan, hari yang ke-19 ini, tahun 1441 Hijriah. Perkenankan saya akan membacakan satu ayat yang mungkin sudah sangat familiar, sudah sangat sering dibacakan ketika pada bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ini sudah sangat sering sekali kita dengar dalam kajian-kajian, apalagi pada bulan Ramadan ini, karena memang di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran kata ya ayyuhalladzina amanu itu sekitar ada 89 kata atau 89 perintah. Sedangkan ya ayuhan nas, hai orang-orang yang beriman, hai ya ayuhan nas, hai manusia, itu sekitar 18 kata di dalam ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat. Ada perbedaan yang sangat jelas. Kenapa Allah mengawali surat Al-Baqarah dengan kata ya ayyuhalladzina amanu? Mengawali surat Al-Baqarah ayat 183 ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Secara bahasa, kata ya ayyuhalladzina amanu ini mengandung perintah khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan ya ayyuhan nas itu ditujukan secara umum. Karena ya ayyuhan nas kepada manusia, di situ ada manusia yang mungkin masih belum beriman atau dikatakan kafir. Kemudian yang sudah beriman, kemudian juga
Di situ juga ada orang munafik. Semuanya ditujukan kata ya ayuhan nas. Ada 18 kata atau kalimat perintah di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayuhan nas, seperti ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa lita'arafu, atau ya ayuhan nas inna khalaqnakum ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan mungkin ada ayat-ayat lain juga. Jadi Allah telah membedakan, memisahkan antara kata ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas. Mungkin kalau penjelasan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini sudah sangat sering, terutama di dalam kajian-kajian Ramadan, di dalam kajian-kajian di masjid atau dimanapun kajian-kajian Islam ya. Tetapi saya dalam kesempatan ini kenapa mau membahas dan mungkin menunjukkan kenapa ya ayyuhalladzina amanu itu di dalam ayat ini juga tidak mengandung langsung saja ya ayyuhan nas atau mungkin kalimat-kalimat yang lain yang lebih umum. Karena memang orang-orang beriman itu dan orang yang belum beriman itu sangat berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi orang-orang beriman, sebenarnya iman itu tidak hanya ada sebagian daripada orang-orang muslim ya, orang-orang Islam itu mengatakan ya beriman itu hanya sekedar percaya. Padahal beriman itu ada 3 tahap yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas di dalam definisi dasar pengertian iman ya. Jadi kalau menurut definisinya, menurut pengertiannya al-iman, iman itu tasdikun biqalbi, diawali dengan tasdikun biqalbi, sesuatu yang diyakini di dalam hati, wa iqrarun bilisani, dan diikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ada 3 tahap. Yang pertama, sesuatu yang diyakini di dalam hati, yakin, hatinya itu yakin terlebih dahulu, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, yakin kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada qada dan qadar, dan kepada hari akhir. Itu adalah keyakinan yang seharusnya sudah tertanam di dalam hati manusia yang menyatakan dirinya sebagai orang beriman. Kemudian ada tahapan kedua, yaitu ikrar. Ikrar di sini yaitu selain meyakini di dalam hati, tentu saja dia harus mengikrarkan dirinya dengan menggunakan lisannya. Kalau di dalam agama Islam, ikrar itu ya semacam pengucapan janji, sumpah, seperti kesaksian pada 2 kalimat syahadat, kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ikrar yang harus diucapkan seorang muslim, wajib hukumnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada tahap yang ketiga sebagai persyaratan seorang itu beriman, sebagai syarat utama bahwa orang itu beriman, yaitu wa amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan, diamalkan dengan perbuatan ya. Jadi ada tahap 1 yakin dalam hati, tahap 2 diikrarkan dengan lisan, dan tahap ketiga yaitu diamalkan dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar percaya saja, maka mungkin inilah yang dimaksudkan tanpa melakukan perbuatan apapun, tanpa melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Ini bisa jadi orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik tadi yang saya katakan pada awal tadi, orang munafik. Maka kadang-kadang orang munafik itu akan di dalam ayat ini bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan iktibar ya. Semacam tanda bagi kita, orang-orang munafik tentu akan berat melaksanakan kewajiban puasa ini. Jadi iman kita
akan dibuktikan. Kepercayaan kita kepada Allah itu akan terbukti apabila kita menghiasi setiap amal perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan norma-norma, yang selaras dengan aturan-aturan dan etika-etika yang disebutkan di dalam ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi itu. Maka dari itu di sini jelas ya ayyuhalladzina amanu ditujukan hanya kepada orang beriman. Dan apakah kita ini termasuk orang beriman apa tidak? Ya. Jadi ada beberapa ciri yang bisa kita indikasikan, kita bisa menyimpulkan bahwa dia ini termasuk orang beriman atau bukan. Ya. Jadi yang pertama, seperti disebutkan di dalam surat Al-Anfal, di situ disebutkan orang beriman mempunyai ciri yang pertama, yaitu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang ketika disebut nama Allah itu hatinya akan bergetar. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya akan bergetar, hatinya akan derdek. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Ini seperti mungkin ketika masa muda dulu ya. Jadi rasa cinta itu tidak akan bisa disembunyikan di hati kita ya. Rasa cinta nggak akan bisa disembunyikan. Seseorang itu menyukai sesuatu, menyukai seseorang, itu akan terlihat dari sikapnya. Ya, dan kadang-kadang kalau disebutkan namanya maka jantungnya akan berdetak lebih kencang, ya, seperti genderang mau perang lah. Itu adalah tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Tanda-tanda dia bahwa adalah cinta. Dan cinta kepada Allah tentu saja ketika disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, maka di dalam hatinya ada getaran-getaran yang di situ adalah mengindikasikan rasa cintanya kepada Allah yang begitu dalam. Kemudian ciri orang yang beriman yang kedua yaitu khusyuk ketika melaksanakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, ya. Yaitu orang-orang yang khusyuk melaksanakan sholatnya. Sholatnya tidak dibuat main-main. Sholatnya hanya ketika khobar saja. Sholatnya hanya keterpaksaan karena itu merupakan kewajiban. Tetapi sholat yang betul-betul dilaksanakan atas dasar iman kepada Allah, atas dasar takwa, tentu saja merasa dirinya bahwa dia yang membutuhkan Allah, tetapi bukan Allah yang membutuhkan kita. Jadi ketika menghadap Allah, bertakbir Allahu Akbar, maka hati dan jiwanya itu berada seolah-olah di hadapan Allah. Ini ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang ketiga, orang beriman tentu tidak melaksanakan sesuatu hal yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi muridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Artinya setiap hal yang dilakukan setiap hari, setiap apapun yang dikerjakan aktivitas sehari-harinya, ini mencerminkan ada dasar-dasar keilmuan, dasar-dasar yang dilaksanakan karena semata-mata lillahi ta'ala. Karena Allah dia melakukan itu, karena tugasnya sebagai manusia, karena tugasnya sebagai seorang pegawai, seorang pekerja, dan lain-lain. Ini adalah tidak pernah melakukan hal-hal yang sia-sia. Dari lisannya dijaga, tangannya juga dijaga. Tidak pernah berkata-kata yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Selalu menggunakan lisannya untuk perkataan-perkataan yang baik. Kemudian ciri beriman, orang yang beriman yang keempat yaitu dia tentu saja melaksanakan kewajibannya berupa menunaikan zakat, membayar sedekah, membayar zakat, ya, berinfak itu, ya.
karena wa mimma razaqna hum yunfikun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, ya, itu adalah salah satu sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman. Dia menginfakkan rezeki yang didapatkan, meskipun itu murni sebenarnya gaji yang didapatkan dari pekerjaannya sebagai pegawai, sebagai buruh, atau sebagai berdagang, bertani, bercocok tanam, itu seolah-olah adalah hasil kerjanya, tapi tidak akan terlepas dari keyakinan bahwa rezeki itu semuanya adalah Allah yang memberikan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi dia tidak akan pernah melupakan ada hak daripada orang-orang muslim, daripada orang-orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang berhak menerima zakat di situ. Dan dia sesungguhnya harus menyisihkan sebagian harta itu untuk mereka. Kemudian ciri orang iman, orang yang beriman yang keenam, yaitu selalu meneladani sikap-sikap sifat Rasul Nabi besar Muhammad SAW, baik secara qauli, baik secara takrir, perkataan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu sebagai cerminan bahwa dia adalah beriman kepada Rasul. Sedangkan yang keenam, ya, orang-orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan tawakal. Segala urusan apapun yang dihadapi di dunia ini, itu selalu semuanya dititipkan kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Usaha saya lakukan, tapi hasilnya nanti Allah yang akan menentukan, kehendaknya dari Allah. Meskipun kita sebenarnya tahu apapun yang terjadi pada kita, nasib kita sesungguhnya adalah Allah akan melihat sampai di mana usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Pemirsa dan jamaah kajian Asy-Syifa dimanapun Anda berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah, tetap dalam iman dan Islam, selalu sehat dan selalu dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya yang akan mendekati kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.